Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Anissa Dasuki dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam. Dan di segmen pertama akan disampaikan oleh rekan saya Davi Pratama. Silakan Davi. Ya betul sekali Anissa, selain 3 informasi tadi kita juga memiliki informasi lain terkait kebakaran yang menghanguskan 10 rumah dan kios di pemukiman padat penduduk di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api diketahui pertama kali muncul dari dalam kios penjual bakso yang sudah 2 minggu tutup karena terdampak PPKM. Gang buaya. Bakaran gang buaya. Kobaran api yang membesar membuat warga yang tinggal di permukiman padat penduduk di Jalan Karet Pasar Baru 1, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat panik. Warga bahu-membahu berusaha menjinakkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun banyaknya material bangunan dan isi rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar 10 bangunan rumah beserta kios. Api pertama kali muncul dari sebuah kios penjual bakso yang sudah tak lagi berjualan sejak 2 minggu lalu akibat dampak PPKM. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dari rumah bakso, Podomoro itu, orangnya ada 1 orang di situ jaga. Itu apaan Mbak? Toko atau apaan? Bakso orangnya lagi pulang kampung. Pulang kampung, yang jaga 1 orang anaknya. Itu jualan apa? Bakso. Tapi nggak jualan, sementara nggak jualan selama 2 minggu. 2 minggu dia nggak jualan dia. Setengah jam kemudian, 15 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya berhasil memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran 10 rumah di Bendungan Hilir, Jakarta, sudah ada rekan kami Bayu Pradana di lokasi. Bayu, seperti apa kondisi pasca kebakaran di sana? Ya, David dan juga pemirsa, memang api ini sudah berhasil dipadamkan sekitar pukul 12.30 siang tadi. Dan bersama juru kamera Sugi Cahyadi, kita akan bersama-sama melihat seperti apa kondisi terkini yang ada di lokasi setelah tadi kebakaran sempat terjadi pada siang hari. Yang Anda lihat adalah salah satu bangunan yang memang sudah hangus terbakar akibat kebakaran dari api yang tiba-tiba membesar sekitar pukul 11.30. Anda bisa melihat memang bangunan ini hampir habis semuanya runtuh dan juga memang puing-puing ada di sini seperti beberapa kusen dan juga material kayu lainnya. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa di sini bukan hanya bangunan tempat tinggal saja, di mana ada sejumlah warga yang memang tinggal di sini untuk melakukan usaha. Yang Anda lihat di layar kaca adalah warga yang memang tinggal di sini dengan melakukan usahanya, yaitu usaha catering. Dan memang akibat dari kebakaran ini tidak ada yang tersisa, hanya sekitar beberapa tembok saja. Dan di sebelah warga yang mengusahakan catering di sini, di sebelah sini, ini justru ada warga yang juga dengan usahanya ini menjual material seperti kayu dan lain-lain. Seperti yang tadi disebutkan, juga memang banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api cepat membesar. Dan juga bukan hanya warga yang berusaha dengan catering dan juga berjualan kayu saja, juga ada warga lain seperti di beberapa bangunan di sini juga ada yang mempunyai usaha warung makan dan juga kios bakso. Yang Anda lihat di layar kaca pemirsa adalah kabel yang memang juga terbakar dan memang membuat listrik di daerah sini ini tidak bisa menyala untuk keselamatan satu sama lain pula. Dan kabel kalau kita lihat juga kondisinya cukup parah karena tersambar api dan beberapa kabel juga harus terjulur ke bawah dan memang ini mengganggu aktivitas warga, salah satunya yaitu dengan listrik. Dan kebetulan di sini saya sudah berada dengan salah satu ketua RT di sini, ada Pak Haryadi. Pak, apa kabar Pak? Baik. Ya. Pak Haryadi, bisa dijelaskan tadi saat kejadian berlangsung pada siang hari itu seperti apa kronologinya? Kejadiannya pukul 11.45. Waktu itu saya berada di depan rumah. Kebetulan ada asap dari dalam. Dan ternyata asap itu berasal dari kantin bakso. Dan kebetulan orang yang punya kantin itu saat ini ada di kampung dan juga kantinnya sudah tutup. Ya. Berasal dari kios bakso yang sudah tutup, tapi sampai saat ini setelah api dipadamkan, apa diketahui apakah mungkin api berasal dari listrik ataukah dari gas?
Dari listrik, konsleting rating. Oke, Ya. jadi berasal dari korsleting listrik yang ada di kios bakso tersebut. Kalau kita lihat bukan hanya kios bakso, Pak, di sini juga ada mungkin ada warga yang juga tinggal di belakang pemukiman yang cukup padat. Itu saat kejadian seperti apa, Pak? Saat itu memang sudah ada hawa panas, dia langsung panik, beramburan terus untuk mencoba untuk memadamkan gitu. Berita yang beredar ini menyebutkan bahwa api cepat sekali membesar dari kios bakso membuat warga panik. Tadi seperti apa? Apakah memang mereka berhamburan ke jalanan? Seperti apa, Pak? Betul, berhamburan ke jalanan dan menyiapkan membantu untuk pemadam dengan seadanya air terus alat-alat pemadam kebakaran itu disemprotkan gitu. Jadi secara mandiri juga warga berusaha untuk memadamkan api. Lalu berapa menit kemudian sampai akhirnya pemadam kebakaran tiba, Pak? Setengah jam. Setengah jam. Iya, 30 menit pemadam kebakaran datang. Oke. Dan butuh berapa lama waktu untuk memadamkan api yang ada di sini? 1 jam. 1 jam. 1 jam setengah. Ya. Kita lihat memang keadaan ini cukup parah dan juga sampai diberi garis polisi. Kemana warga yang tinggal di sini, Pak, sekarang, Pak, nasibnya? Untuk sementara dia tinggal di tenda, kita bikin di tempat depan Masjid Al-Ikhlas di RT 10. Iya. Apakah bantuan masih ada yang diperlukan? Bantuan untuk sementara sudah masuk, mulai dari warga masyarakat RW 07 dan juga logistik dari pusat sudah mulai masuk berdatangan. Kita doakan semuanya cepat normal kembali, Pak. Warga juga sehat-sehat, Pak, di tengah kondisi seperti ini. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih. Dan tadi memang sempat disebutkan bahwa api berasal dari kios bakso, dan saya akan menunjukkan bersama juru kamera Sugi Cahyadi di mana kios bakso ini berasal. Kalau di sini adalah warung makan, di sebelah sini adalah kios bakso. Kita bisa melihat satu gerobak yang masih tersisa sampai saat ini, dan memang sekarang kalau kita lihat belakangnya, yaitu kiosnya ini sudah terbakar. Dan juga pemirsa, memang tadi api cepat berkobar, dan tentunya dari kejadian ini sekitar 18 kartu keluarga terpaksa harus mengungsi. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.